Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu 17 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini, Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Forgiveness bagian yang kedua. Pengampunan bagian yang kedua umat Tuhan. Mari buka ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-44 sampai 47. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Umat Tuhan, tempo hari sudah saya sampaikan, dosa yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ya, perhatikan, dosa yang banyak diampuni karena ia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, umat Tuhan, renungkan baik-baik. Mana terlebih dahulu? Diampuni terlebih dahulu atau berbuat kasih? Apakah Tuhan mengampuni setengah-setengah? Nah, dari sini kita lihat, orang yang makin dilepaskan bebannya, dia akan bersuka cita dan hatinya limpah dengan ucapan syukur. Ya, pengampunan diberikan oleh Tuhan. Tapi, pemahaman mengenai pengampunan tersebut, itu merupakan proses perjalanan kita mengikut Kristus. Apakah kita bisa mencerna? Apakah kita bisa memahami atau tidak? Betapa kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak akan ada di tempat ini sebagaimana kita berada, umat Allah. Jadi kalau kita masih hidup, apakah engkau bersuka cita, bersorak kegirangan? Kita yang seharusnya mati karena dosa, tapi beroleh hidup yang disertai Tuhan sampai hari ini. Perempuan tersebut ditafsirkan, salah satunya yang saya suka adalah perempuan yang tertangkap berzina di Yohanes 8 ayat yang keempat, umat Tuhan. Maka Maria, demikian nama perempuan tersebut, menerima banyak kasih setia Tuhan. Lukas 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Umat Tuhan, this is psychological reality. Dosa terbesar bukan dosa, tapi sikap.
Ya, ketika kita diampuni, kita memahami pengampunan tersebut, itu akan timbul rasa syukur yang hebat sekali, yang membuat kita tahu diri. Nah ini, tahu diri itu adalah tanda kita memahami indahnya pengampunan yang Tuhan beri. Tapi tanpa tahu diri berarti kita tidak paham atau kurang paham bahwa kita sebesar itu diampuni. Bahwa kita harusnya mati karena dosa, bisa-bisanya hidup karena anugerah. Saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa bisa beda? Kenapa ada orang bisa diampuni, memahami pengampunan, hidupnya begitu berubah. Tapi ada orang-orang yang sangat dangkal. Ada orang-orang yang ikut Tuhan, hidupnya sebatas menghafalkan lagu rohani yang indah. Tapi hidupnya sendiri belum berubah menjadi indah. Matius 13 ayat 4 dan 5. Markus 4 ayat 4 dan 5. Lukas 8 ayat yang kelima mengisahkan kisah yang sama. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Umat Tuhan, rupa-rupa yang membuat perbedaan adalah bagaimana benih firman Tuhan itu jatuh di hati yang seperti apa. Saya yakin sampai hari ini, umat Tuhan, ya, bahwa ketika kita nih paham, kita nih hampir mati, lalu beroleh keselamatan, bukankah seharusnya jiwa kita melompat gembira, melompat penuh sukacita, umat Allah? Dari sini, perumpamaan ini kita melihat ada berbagai macam jenis. Yang pertama, zero ordinary, pinggir jalan. Ya, orang-orang seperti ini dengar khotbah seperti tidak dapat apa-apa. Zero value. Parah sekali. Dia hanya berkisar sebagai lucu, menarik, tapi pada waktu betul-betul terjadi situasi khusus di hidup sehari-hari, dia akan kembali putuskan dengan egonya. Mentah sekali. Ya, benih firman-Nya dimakan burung. Yang kedua, tertiary sociality. Random attractive. Jadi umat Tuhan, yang dua dikatakan apa? Jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya. Benih segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sebelum berbuah, sebelum mengapa-ngapa, sudah pasti mati. Umat Tuhan, ini mirip fashion. Oma saya selalu bilang bahasa Bandung, epe moroha. Ya, hangat-hangat tai ayam. Hanya awalnya saja sepertinya semangat, tapi dengan cepat gembos semangatnya. Saya ingat pada waktu zaman trending kamera DSLR, saya langsung juga beli sesuai daripada petunjuk teman saya. Dan kamera tersebut hanya saya pakai sekitar 2 bulan. Itu pun betul-betul karena saya merasa bersalah sudah terlanjur beli. Tapi 2 bulan kemudian, saya putuskan kasih ke anak rohani saya. Bagaimana? Yang ketiga, secondary subjectifical, bersifat subjektif, dihimpit oleh semak berduri dan mati, umat Tuhan.
Dunia ini menawarkan banyak sekali value, menawarkan banyak sekali godaan. Kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan pernah berkemenangan dan bertumbuh, Tuhan. Dan terakhir, primary existence, tumbuh subur, berbuah, berlipat kali ganda. Ya, jadi umat Tuhan, kita harus betul-betul paham dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4:18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi umat Tuhan, saya rindu sekali kau memahami hal ini. Seberapa besar kita mengerti bahwa kita ini diampuni, seberapa besar itu pula kita akan mempunyai jiwa yang luas untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.